bebas dari diploid menjadi haploid. Ya, bagus ya. Nujul masih mengingat pembelajaran pertemuan sebelumnya. Hebat. Nah, ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, Gina. Misalnya genotip suatu tanaman U besar dan U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan U kecil. Nah, waktu pertemuan kemarin itu Ibu menjelaskan bahwa bapak genetika itu siapa namanya? Mendel ya. Ya, Mendel itu menyilangkan atau mengawinkan kacang kapri yang berwarna ungu dengan berwarna putih ya. Kemudian ada yang tahu apalagi yang dilakukan oleh Mendel? Saya, Bu. Dia melakukan percobaan kedua, yaitu mengawinkan kacang kapri yang memiliki sifat beda. Salah satunya kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai persilangan dihibrid ya, yang dijelaskan oleh Lucy barusan. Jadi setelah melakukan persilangan monohibrid, Mendel itu melakukan persilangan dihibrid ya, dan kita akan hubungkan dengan pemuliaan tanaman ya, anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ini membawa 2 buah jeruk ya, warnanya berbeda, ukurannya berbeda. Ada yang mau mencoba? Nih, Keisha, boleh dibuka dulu ya jeruknya. Sudah, Keisha? Sudah, Bu. Ya, bagaimana rasanya, Keisha? Kalau yang ini, Bu, kecil tapi manis, dan sedangkan ini besar tapi masam. Iya ya, Keisha. Jadi rasanya yang kanan itu manis tapi bentuknya kecil. Kalau yang kiri itu bentuknya besar tapi masam ya. Nah, anak, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan buah jeruk yang bentuknya besar dan rasanya manis? Disilakan, Bu, sebagai kedua. Ya, betul ya, kata Kayla. Jadi kita hari ini akan melakukan persilangan dihibrid untuk mendapatkan hasil tanaman atau bibit yang unggul ya, yaitu buah jeruk yang besar dan manis. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang
dua sifat yang berbeda. Contohnya, misalkan gini, kita menyilangkan antara kacang ercis yang bijinya bulat dan warna kuning, bijinya itu warna kuning, dengan kacang ercis yang berbiji kisut, kisut itu artinya bijinya keriput, dan berwarna hijau. Oke? Ada kacang ercis, bulat, lalu kuning, lalu kemudian disilangkan yang kacang ercis yang lain, yang bijinya kisut lalu warnanya hijau. Yang bulat dan kuning, kita misalkan gennya adalah BB, KK, B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti B besar adalah gen yang membawa sifat bulat. K besar adalah gen yang membawa sifat kuning. Sementara yang kisut hijau, kita lambangkan gennya dengan B kecil, B kecil. Berarti B kecil, B kecil untuk sifat kisut, dan K kecil untuk sifat hijau. Nah, sebelum kita lakukan persilangan, yang pertama, kita harus paham dulu gimana cara menentukan gamet yang dihasilkannya. Oke? Apa itu gamet? Gamet ini adalah sel kelamin. Bisa sel sperma, bisa sel telur. Setiap gamet akan membawa setengah dari gen induknya. Yang pertama, untuk induk yang homozigot dominan. Homozigot berarti gennya itu jenisnya sama. Misalkan B besar dengan K besar K besar. Gen yang membawa sifat bulatnya seragam, B besar B besar. Gen yang membawa warnanya itu kuningnya seragam, K besar sama K besar. Oke, ini kita sebut dengan homozigot. Nah, untuk menentukan apa gametnya, kita bisa gunakan tabel. Kalau nggak pakai tabel, kalau mau langsung akan lebih bagus biar lebih cepat. Tapi kalau agak sedikit bingung, pakai tabel. Kita pisahkan masing-masing gennya ini. Yang pertama untuk B besar, ada 2 buah B besar. Kita taruh di baris pertama, B besar, B besar. Kemudian ada K besar, kita taruh di baris paling kiri, di kolom paling kiri, K besar, K besar. Nah, kita tinggal pasangkan masing-masing kolom dan barisnya. Di sini, berarti isinya adalah B besar dengan K besar. Di bagian ini, itu isinya adalah B besar dengan K besar. Di bagian ini, Sudah disimak anak-anak? Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa isi video tersebut anak-anak? Apa isi video tersebut anak-anak? Materi persilangan di hibrid dan konsep penggunaan tanaman. Ya, silakan setiap orang kalian buat satu rumusan masalah ya yang dihubungkan dengan berita yang sudah kalian baca tadi dan video pembelajaran yang sudah kalian simak. Silakan boleh ditulis rumusan masalahnya apa di buku catatan masing-masing. Jeruk Garut asli. Hasil pemilihan tanaman. Tuh, ya. Banyak konsep. Ada pun ini juga tahu. Tapi dah sok ayah kemudian selalu ada minum
Ada yang mau ditanyakan lagi? Mengerti ya? Mengerti, Bu. Selesai melakukan persilangan atau perkawinan ini, kalian isi KPJ-nya, ya? Sampai anu sebagian nanti dijikeun, anu sebagian kerja dengan KPDI, kalau dia mau kerja dengan dia ya. Soalnya ke depan. Nanti lu sih ya sama tujuan jelasinnya bisa ya. Jadi ini. Tadi sudah dibilang ya. Terus yang Mohon maju itu teh. Maju. baca dulu cara kerjanya seperti apa. Silakan kalian baca ya. Alat dan bahannya sudah ada ya di depan kalian. Sudah ada alat dan bahannya, silakan diambil. Di depan meja kalian sudah ibu siapkan. Kemudian dibaca langkah kerjanya. Buatlah persilangan sederhana dengan menggunakan media yang sudah ada. Silakan kartonnya ini dibuka yang sudah kalian buat tadi. Kemudian lakukan persilangan dengan urutan yang tepat sesuai dengan urutan persilangan sebagai berikut ya. P1 orang tua, G1 gamet sel kelamin, F1 keturunan pertama ya. Kemudian G2 gamet kedua,
Sok. Hasil pemuliaan tanaman. Sama ya, Pak. Iya, dan kurban dipotong-potong. Ada pun yang enggak? Tapi dah sok ayah punya. Kalau abu ini. Ada sampai deh. Sampai potong stok ini. Kita bagian di sana. Bu, ini posternya pakai warna atau tidak? Ya, boleh pakai warna, tidak juga tidak apa-apa. Oke, Bu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai pengerjaan LKPD dan posternya? Sudah, Bu. Oke, anak-anak ibu hebat ya. Silahkan. Sekarang siap kelompok presentasi ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Acungkan tangan. Kelompok saya, Bu. Ya, silakan kelompok Usi dan Nuju untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kami akan mempresentasikan LKPD yang telah kami jawab dan poster yang telah kami buat. Ini posternya. Lalu untuk jawaban dari soal akan dibacakan oleh Nuzul. Mengapa pada persilangan kasus di atas, termasuk dalam usaha pemuliaan tanaman, pewarisan sifat memberikan manfaat terhadap pemuliaan tumbuhan? Pemuliaan tumbuhan, 1. Jumlah macam gamet pada G2, 16. Jawabannya ya, nomor 2. Hasil perbandingan fenotip dan rasio persentase perbandingan fenotip F2. Jawaban: besar manis, kecil manis, besar masam, kecil masam. 9, 3, 3, 1. 56,25%, 18,75%, 18,75%, 6,25%. Nomor 3, hasil perbandingan genotip yang heterozigot dan persentase perbandingannya F2. Jawaban: B besar, B besar, M besar, M besar, B besar, B kecil, M besar, M besar, B besar, B besar, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil, B besar, M kecil, B besar, B besar, M kecil, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil. 1, 2, 2, 4, 3, 1, 2. 6,7%, 13,3%, 13,3%, 26,6%, 13,3%, 6,7%, 6,7%, 13,3%. Nomor 4. Mengapa pada persilangan kasus di atas, termasuk dalam usaha pemuliaan tanaman? Jawabannya, pewarisan sifat memberikan manfaat terhadap pemuliaan tumbuhan. Pemuliaan tumbuhan bertujuan untuk mendapatkan varietas hibrida. Varietas ini dibuat untuk diambil manfaat dari kombinasi yang baik dari induknya kaum pada jeruk, yaitu varietas besar manis. Nomor 5. Jika hasil yang diperoleh pada F2 sebanyak 800 biji, tentukan jumlah individu. Pertama, bibit unggul yang diharapkan. B. Bibit yang tidak diharapkan. Jawab. Yang pertama, 9/6 kali 800 sama dengan 450 buah. Kedua, 7. Jawabannya untuk A. Jawaban untuk A 9/16 kali 18 kali 800 sampai dengan 450 buah. Jawaban yang B 7/16 kali 800 sama dengan 360 buah.
dengan sifat pada tanaman jeruk tadi, kemudian menentukan fenotip dan genotip parental, gamet, filial 1 atau disebut juga F1, dan filial 2, rasio perbandingan fenotip dan genotip pada F2, dan menerapkan konsep pewarisan sifat untuk pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Lalu ada yang mau ditanyakan? Mengapa pada persilangan jeruk ini termasuk dalam usaha pemuliaan tanaman? Baik, akan saya jawab. Pewarisan sifat memberikan manfaat terhadap pemuliaan tumbuhan. Pemuliaan tumbuhan bertujuan untuk mendapatkan varietas hibrida. Varietas ini dibuat untuk diambil manfaat dari kombinasi yang baik dari induk-induknya. Kalau pada jeruk yaitu varietas besar manis. Terima kasih ya untuk kelompoknya Lucy yang sudah presentasi. Berikan tepuk tangan untuk Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengerjaan LKPD dan persilangan juga pembuatan posternya sudah kita lakukan ya. Nah, silakan sekarang ada yang mau menyimpulkan apa kesimpulan yang sudah kita lakukan dari pembelajaran kita hari ini. Saya Bu, kita dapat menganalisis proses persilangan di hibrid pada pewarisan sifat dengan sifat pada tanaman jeruk tadi, kemudian menentukan fenotip dan genotip parental, gamet, filial 1 atau disebut juga F1, dan filial 2, rasio perbandingan fenotip dan genotip pada F2, dan menerapkan konsep pewarisan sifat untuk pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Oke, bagus ya. Kezia sudah menjawab kesimpulan yang sudah kita lakukan pada praktikum atau percobaan persilangan dan juga pembuatan poster kali ini. Nah, jadi benar yang dijelaskan oleh Kezia tadi ya. Nah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, ada yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran keseluruhan kita hari ini? Saya Bu. Ya Dina. Di antaranya kita dapat mengetahui pewarisan sifat untuk pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup dan menganalisis contoh persilangan dua sifat beda. Ya, bagus ya Radina, sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menambahkan? Apalagi kesimpulannya? Saya Bu menyajikan hasil poster penelusuran dari berbagai sumber terkait tentang tanaman hasil pemuliaan dengan baik. Ya, bagus ya. Kaila sudah menyimpulkan. Baik anak-anak, terima kasih kepada Kaila dan juga Radina yang sudah menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah, sekarang seperti yang Ibu sampaikan, anak-anak silakan kalian buka HP kalian. Sudah Ibu bagikan link untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Hoas, kemudian isi nama bagus. Iya, kumaha cenah?